Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah amma ba'du. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu masih bab 2 tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Kemarin kita sudah membahas tentang eh, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan juga tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Ada 4 kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Nah, kitab ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa merupakan nabinya Bani Israel. Oleh karena itu, kitab Taurat ini hanya berlaku bagi bangsa Bani Israel. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab Taurat ini berlaku dari Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa. Yang mana nabi-nabi yang memakai atau menggunakan kitab ini adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat ini digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Jadi Bani Israel kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Dan kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai pada abad 12 sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Ibrani. Kemudian isi pokok kitab Taurat. Ada 10 isi pokok kitab Taurat atau dikenal dengan 10 hukum, 10 commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa dan isinya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dari Bani Israel juga. Dan Nabi Daud ini juga menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun Allah juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan menurut Imam Qurtubi dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur ini tidak berisi hukum-hukum seperti halnya kitab Taurat yang tadi kita sebutkan ada larangan dan juga ada perintah. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi dan ditulis dalam bahasa Kipti. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa ini untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dan kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi dan ditulis dalam bahasa Suryani. Di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kitab Injil ini juga disebutkan akan datang seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya suhuf. Nah, suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ya, kalau kitab itu berupa berbentuk buku, tapi kalau suhuf ini berupa lembaran. Ada 5 nabi yang menerima suhuf. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Ini menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi Syis alaihissalam 50 suhuf. Jadi Nabi Syis ini adalah anaknya Nabi Adam. Kemudian yang ketiga, Nabi Idris 30 suhuf, kemudian Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Nah, dari kelima nabi ini, mungkin kalian baru dengar yang namanya Nabi Syith ya. Jadi Nabi Syith ini nabi anaknya Nabi Adam, dan tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut nanti di bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.